Kami bangga menjadi guru, selalu mendidik dengan tulus. Mengajar adalah panggilan, mengajar adalah semangat. Kami bangga menjadi guru, sebuah jalan pengabdian, menjadi teladan, cerdaskan kehidupan. Kami bangga menjadi guru. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Ini saya ada tugas dari penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika atau ada rujukan moral seperti itu Bu. Saya ingin bincang-bincang saja ya Bu. Nah, mungkin Ibu di sekolah Ibu ada tidak permasalahan yang sedang dihadapi terkait hal itu, dilema etika atau rujukan moral Bu? Pertama pasti banyak masalahnya, mulai dari peserta didik ataupun guru. Kalau bicara tentang tadi dilema etika sama rujukan moral, kayaknya kalau dibagi-bagi pasti ada ya ke situ. Cuman kalau berbicara sebagai peran sebagai kepala sekolah, mungkin lebih dominannya ke pembinaan guru ya, guru antar guru. Kalau murid kan ada guru yang di kelas ya, kadang suka curhat juga kalau misalkan ada anak yang gak rajin sekolah, terus pas kenaikan kelas gitu ya, ini gimana Bu, mau naik kelas atau enggak gitu ya. Kadang kan di satu sisi kita sebagai guru kasihan nih, tapi kalau misalkan naik kelas nanti murid yang lain gimana gitu. Tapi kita cari jalan tengah supaya anak itu tidak dirugikan. Iya baik Bu, terima kasih, luar biasa sekali ya Ibu ini. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan tersebut ya, dan apa yang sedang Ibu hadapi sekarang ini? Sekarang sih lebih ke masalah pembinaan guru dengan guru ya, atau mungkin guru dengan kinerjanya. Sekarang kan lagi musim kinerja ya, PMM seperti itu. Nah mungkin saya lebih masuk ke situ. Kadang ada beberapa guru yang agak sedikit telat mungkin dalam tugas, atau mungkin kinerjanya menurun. Nah tapi di satu sisi kalau misalkan itu tidak merugikan orang lain, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi ketika itu melibatkan instansi sekolah, maka itu harus dibina. Nah apalagi kalau misalkan terkait dengan keuangan, itu kan bisa jadi penguliah seperti itu. Sangat sensitif Nah ya Bu, sangat kalau sensitif gitu. finansial, Nah ya. seperti itu paling jalan pertama biasanya suka dikomunikasikan dengan guru yang senior. Ketika ada isu yang masuk, misalkan jangan diterima mentah-mentah, tapi diolah dulu, ditanyakan, nanti baru dipanggil dengan yang bersangkutan, dicari jalan tengahnya mau seperti apa supaya tidak merugikan kedua belah pihak, baik sekolah, guru tersebut ataupun saya sebagai seorang pemimpin seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya, Ibu ini kalau kata orang Sunda itu malah pahgedang ya. Dari cara mengidentifikasi, terus dari mencari solusi-solusi itu ya dengan cara yang bijaksana, melibatkan semua guru ya, melibatkan ada yang istilahnya Ibu cari jalan keluar itu tidak dengan pendapat sendiri ya. Alhamdulillah ya, itu luar biasa. Nah Bu, apa sih tantangannya ketika kita dihadapkan dengan masalah dilema etika ini? Kadang sebagai seorang kepala sekolah, apalagi usianya muda gitu. Nah, iya. Kadang agak kesulitan di mengolah emosi.
kita jiwanya pengen lari gitu kalau ada masalah, pengen cepet selesai. Tapi kadang ada beberapa hal yang harusnya didiamkan dulu nih sebentar, dibiarkan dulu adem, nanti ketika situasinya mulai aman, kondusif, baru dibicarakan. Nah, seperti itu. Kadang ngolah emosinya nih yang masih agak susah. Terus tantangannya kan ketika kita berhubungan dengan guru yang lebih senior juga kan itu etika kita sebagai seorang kepala sekolah sekaligus juga seorang junior, karena mau tidak mau itu kan senior ya, itu kedua-duanya harus diterapkan. Di satu sisi kita sebagai kepala sekolah harus membina, tapi di satu sisi juga kita sebagai junior harus mau menghormati yang senior. Nah itu yang kadang masih terus dipelajari dan mungkin masih belum sempurna, karena kan baru juga ya, baru 1 tahun, jadi memang masih butuh waktu gitu untuk terus beradaptasi, belajar banyak hal seperti itu. Iya, betul sekali ya, kalau dalam masalah dilema etika ini ya, atau pijukan moral ini memang betul apa yang tadi Ibu katakan. Jadi ketika kita dihadapkan suatu masalah, tidak buru-buru mengambil keputusan ya, sebaiknya memang saya ambil benang merahnya ya, itu Ibu dalam mengambil keputusan itu menggunakan kebajikannya yang baik gitu ya. Terus Ibu tadi menyampaikan bahwa kita itu memang alangkah baiknya ada menimbangnya ya, masalah itu didiamkan dulu, berpikir secara Bu kalau ada gitu, empati dulu, atau mungkin kasih sayang dulu nih ke gurunya, harus kayak gimana. Jangan pas takutnya nanti kalau misalkan buru-buru keputusan yang diambil tuh pakai emosi. Iya. Seperti itu. Kadang ya kalau permasalahan ketika kita punya permasalahan hari itu pengen diselesaikan hari itu juga, gitu. pasti penyelesaian itu kurang efektif ya Bu ya. Karena kan harus ditanya dulu nanti ke pihak yang lain, mungkin ada second opinion yang lebih enak gitu. Iya, jadi kalau kita diamkan dulu, pikirkan dulu mana yang terbaik, dan Ibu mungkin ya mencari pendapat dari orang lain, Ibu mencari masukan-masukan dari yang lain. Jadi betul-betul Ibu mengambil keputusannya yang terbaik ya. Iya. Jadi tidak dengan emosi ya, tapi dengan kasih sayang dan rasa peduli dan rasa kasihan juga mungkin ya itu. Iya. Kalau di istilah kriminal mah asas praduga tidak bersalah. Nah, itu dengerin ya. dulu nih versinya jangan menurut kita keyakinan benar terus itu diyakini bahwa saya mah sudah benar. Tapi kita juga harus mendengarkan, mungkin menurut versi dia ada dari sikap saya sebagai seorang kepala sekolah yang masih kurang nih. Kalau misalkan sama-sama maunya kayak gimana, mendengarkan, insya Allah keputusannya jauh lebih baik. Karena satu yang diambil bukan keputusan yang menguntungkan kepala sekolah atau guru itu, tapi yang menguntungkan sekolah. Yang diambil itu yang sekolahnya yang bagus. Ibu luar biasa sekali ya, Ibu bijaksana sekali. Kebajikan dalam pengambilan keputusan Ibu memang sudah di jalur yang benar ya, di kebijakan Ibu itu terbaik ya. Belum, masih nyari. masih belajar tapi Ibu ini sudah hampir sempurna gitu ya, efektif. Jadi kebajikan itu Ibu jalankan ya. Alhamdulillah gitu ya. Saya di sini bisa mengambil benang merah bahwa Ibu itu dalam mengambil keputusan menjalankan rasa kasih sayang ya, rasa iba juga, terus tidak mengambil keputusan secara buru-buru ya. Ibu dari identifikasi dulu, dicerna dulu permasalahannya, sehingga ada solusi yang terbaik antara kedua belah pihak. Dan yang saya garis bawahi di sini bahwa saya setuju dengan Ibu bahwa dalam pengambilan keputusan yang terbaik itu bukan menguntungkan diri kepala sekolah atau guru itu sendiri, tapi buat nama baik sekolah. Nah ya, buat berarti kemajuan dan peningkatan sekolah ke depannya. Iya, alhamdulillah luar biasa Ibu ya, bijaksana sekali. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas masukan Ibu dan
saya banyak belajar nih dari ibu ya. Sama masih belajar juga. Iya, mungkin kan di sekolah saya juga banyak permasalahan Banyak yang kalau diomongin mah nah, banyak. ya antara personal Nah, gitu ya, personal. antara personal dengan pimpinan, Nah, antara gitu. personal dengan peserta didik ya. Nah, saya di sini bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil hal-hal baik dari ibu, dan alhamdulillah apa yang ibu utarakan, yang ibu sampaikan semua dapat dipahami, dapat dimengerti, dan insya Allah itu adalah semua kebijakan-kebijakan yang terbaik. Ya ibu, terima kasih ya bu ya. Iya, selamat siang. Saya senang bisa berbincang sama ibu ya tentang pengambilan keputusan ini. Saya bisa terbantu dan bisa ada pencerahan buat mungkin karena saya di sekolah ingin menyelesaikan semua masalah itu dengan hati tenang, dengan mencerna permasalahan dulu ya, dengan mengidentifikasi ya dengan segala sesuatu itu tidak tidak gurung-gusuh, tidak ingin menyelesaikan masalah itu dengan buru-buru secepat mungkin, tapi hasilnya gampang gitu ya. Terima kasih ya ibu. Amin. Ya. Lancar buat semuanya. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jalan pengabdian. Selamat siang Bapak. Maaf ya saya mengganggu waktunya karena mungkin saya jelaskan dulu ya. Saya ini ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang pelanggarannya itu dilema etika dan rujukan moral seperti itu Pak. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu ya, di sekolah Bapak ini ada tidak pernah tidak Bapak mengalami atau yang sekarang sedang dihadapkan dengan dilema etika itu, atau ada kasus rujukan moral seperti itu? Terima kasih, selamat datang di SD kami. Menjawab tadi pertanyaan dari Ibu terkait dengan pengalaman tentunya selama memimpin sekolah ini, tentu dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang muncul. Baik mungkin nanti termasuk ke dilema etika maupun rujukan moral. Contoh kasus misalkan di SD kami itu tentu ada budaya positif di mana mayoritas Bapak Ibu gurunya dalam hal disiplin waktu luar biasa. Namun tentu tidak sempurna gitu ya. Ada saja tentu guru yang masih datang siang gitu ya. Contoh di SD kami itu ada salah satu orang guru yang selalu datang siang gitu ya. Datangnya selalu telat lah datang ke sekolah gitu. Ada beberapa langkah yang karena tentu kalau ini dibiarkan menjadi kecemburuan terhadap rekan-rekan yang lain yang tentu sudah memiliki kesadaran diri terkait dengan tugas tanggung jawab mereka, salah satunya dengan datang secara jadwal yang telah ditetapkan. Nah, langkah yang saya ambil karena ini setiap hari dilakukan gitu ya, jadi guru tersebut itu datangnya kebiasaannya siang. Nah, saya panggil guru tersebut, ngobrol alasan kenapa siang, dan alasannya tentu masih bisa di apa ya istilahnya tuh diperbaiki sebetulnya, karena ada kebiasaan-kebiasaan guru beliau atau guru tersebut yang menyebabkan beliau itu datangnya selalu telat. Contoh misalkan malamnya gadang gitu ya, yang sehingga dia bangunnya kesiangan, atau alasannya beberes dulu rumah, nyuci dulu apa dulu gitu ya. Nah tentu sebagai pimpinan di sekolah harus mengambil sebuah keputusan untuk menghindari tadi kecemburuan dari rekan-rekan yang lain. Nah tentu dikasih arahan, dikasih solusi dulu ya, tentu juga pendekatan caranya juga bagaimana kita menyadarkan guru tersebut gitu.
Jadi saya berupaya untuk guru itu harus sadar bahwa dia itu berbuat salah. Dia berbuat yang tentu melanggar aturan jam yang telah ditentukan. Dan alhamdulillah setelah dilakukan pendekatan itu sekarang sudah mulai ada perubahan gitu ya. Setelah melakukan pembicaraan sampai saat ini guru tersebut sudah bisa datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Luar biasa sekali ya Bapak ini. Nah, saya Bapak utarakan, Bapak sampaikan, mungkin Bapak sebelum mengambil tindakan ya, mengambil tindakan itu dan mengambil solusi, mungkin Bapak untuk mengambil keputusan itu Bapak mengidentifikasi dulu dengan cara seperti apa mengidentifikasi permasalahan tersebut ya, kasus tersebut, agar ada solusinya atau dalam pengambilan keputusan itu tidak salah. Ya tentu tadi yang seperti di awal saya jelaskan, saya panggil dulu orang tersebut. Saya tanya alasannya kenapa bisa datangnya kesiangan atau selalu datang siang hari gitu ke sekolah atau datang terlambat ke sekolah, dan guru tersebut menjelaskan alasan-alasannya. Kemudian saya coba berdialog gitu, memancing guru tersebut untuk merubah kebiasaan yang menyebabkan guru tersebut datang terlambat ke sekolah. Contoh misalkan ketika bangun kesiangan karena bergadang, nah itu dihindarkan untuk bergadangnya dikurangi. Terus ketika beres-beres rumah katanya terus nyuci dulu, nah itu diusahakan sehari sebelumnya, jangan dilakukan pas pagi hari gitu. Jadi ketika pagi hari itu sudah siap berangkat ke sekolah, dan alhamdulillah ketika setelah melaksanakan pembicaraan dialog tersebut ada perubahan yang signifikan terhadap guru tersebut, tidak datang terlambat. Seperti itu ya. Nah, dalam Bapak mengambil keputusan ini untuk memberi solusi ya kepada guru tersebut, apa siapa saja yang Bapak libatkan di sini? Apa Bapak mengambil keputusan dan ingin merubah guru tersebut itu hanya personal Bapak sendiri? Apa Bapak melibatkan guru-guru yang lain, meminta pendapat contohnya ya dari guru yang lain, apa seperti? Ya. Sebetulnya diawali dengan protesan guru-guru yang lain. Jadi guru-guru yang lain merasa tidak adil lah ketika ada salah satu guru yang selalu datang siang, sedangkan mereka sudah punya budaya kebiasaan untuk datang pagi hari gitu. Nah itu tentu dari guru, dan tentu kita ngobrol dengan guru-guru tersebut gitu ya, bagaimana caranya, langkahnya. Dan muncullah tadi ide untuk berbicara secara langsung dengan yang bersangkutan. Nah sebetulnya saya tidak memberikan solusi, tapi saya berupaya agar guru itu sadar sendiri. Jadi membiarkan guru itu mencari cara agar dia tidak terlambat gitu. Dan alhamdulillah ketika melakukan pembicaraan dialog dengan guru itu, guru jadi sadar dan dia punya langkah-langkah untuk menghindari atau yang menyebabkan dia itu datang terlambat. Contoh misalkan tidak bergadang atau itu dia sendiri yang punya inisiatif seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Pak, luar biasa dengan kebijakan Bapak ya, guru tersebut bisa mengerti gitu ya. Nah, mungkin kasus yang Bapak sampaikan ini ya yang termasuk dilema etika itu ya Pak ya. Iya. Nah, ya. Dan Bapak itu secara tidak langsung sudah menerapkan kalau di guru penggerak itu ya sedang dipelajari ya untuk pengambilan keputusan itu 3 paradigma, 4 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, secara tidak disadari ya Bapak ini udah menerapkan semuanya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah mungkin Pak tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan ini? Tantangannya ya tentu guru tersebut gitu ya, selain dari diri sendiri berani atau tidak gitu ya mengambil sebuah keputusan, tentu dari guru itu sendiri mau tidak berubah gitu. Karena pada akhirnya ketika saya meyakini bahwa guru akan melakukan sebuah hal positif ketika dia menyadari akan pentingnya berbuat positif, bukan karena keterpaksaan atau takut dengan atasan gitu. Makanya saya lebih mengedepankan dialog dengan guru untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Ya Pak, luar biasa sekali ya.
Jadi Bapak ini memang sebagai pemimpin yang saya tahu Bapak ini baru ya menjadi kepala sekolahnya dan di usia muda, tapi alhamdulillah apa yang Bapak sampaikan itu kebajikan-kebajikannya luar biasa, mengambil keputusan dengan cara terbaik ya, dengan melibatkan guru warga sekolah istilahnya ya, dengan mun selalu bahasa Sunda mah malah pahgedan Bapak mah gitu. Jangan terus tidak hanya langkah-langkah mengambil keputusan dilema etika ini tidak hanya berpegang kepada paradigma prinsip juga ya 9 langkah itu, tapi Bapak ini juga menerapkan sistem coaching ya ke guru itu. Jadi dia itu yang punya masalah, tapi dengan Bapak mengajaknya berdialog, berbicara dengan baik, dia menemukan solusi sendiri ya, tidak dituntut kata apa harus gini ya, tidak mendikte istilahnya. Dan guru itu juga bisa betul-betul sadar dengan sendirinya ya. Jadi ya itu mungkin coaching yang bagus ya dari Bapak itu dalam menerapkan sistem coaching juga ya Bapak. Alhamdulillah mungkin dari perbincangan kita ya saya bisa tarik benang merahnya bahwa dalam mengambil keputusan yang dihadapkan di Bapak ini, dilema etika ini, Bapak itu dengan melibatkan semua warga sekolah, dengan identifikasi dulu, dan Bapak berpikir ke depannya jangka panjang juga ini gitu ya, jangka panjangnya dipikirkan dan tidak menyinggung guru tersebut, sehingga guru tersebut bisa sadar dengan sendirinya. Jadi kebajikan dalam mengambil keputusan Bapak ini sudah tepat. Alhamdulillah saya banyak hikmahnya, saya banyak belajar ya dari Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmahnya, dan menambah ilmu kepemimpinan mungkin buat saya ke depan ya Bapak ya. Saya senang bisa berbincang dengan Bapak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas tentang masalah dilema etika dan pendidikan mulai ini lebih banyak lagi lebih dalam lagi, karena memang di sekolah ini banyak sekali ya pelanggaran dilema etika ini ya, di sekolah saya maupun mungkin di sekolah lain ya, contohnya sekolah Bapak ini juga ya. Mungkin ini yang Bapak sampaikan adalah salah satunya. Mungkin masih banyak ya PR-nya yang harus kita selesaikan, tapi ya kembali lagi kepada mungkin kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan sebuah kasus itu dengan cara-cara kebajikan-kebajikan yang memang Bapak ini udah melaksanakannya, udah menerapkannya di sekolah. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak ya. Mungkin di lain waktu saya ingin berbicara lagi dengan Bapak, ingin banyak belajar lagi, berlatih dari sama-sama belajar ya. Mohon dicukupkan sekian mungkin ya untuk hari ini Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga menjadi guru, selalu mendidik dengan tulus. Mengajar adalah panggilan, mengajar adalah semangat. Kami bangga menjadi guru, sebuah jalan pengabdian, menjadi teladan, cerdaskan kehidupan. Kami bangga menjadi guru. Kami bangga menjadi guru, selalu mendidik dengan tulus. Mengajar adalah panggilan, mengajar adalah semangat. Kami bangga menjadi guru,